Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berjumpa. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi bagian 2, yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan jika tombol subscribe-nya masih merah, silahkan tekan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu translasi atau pergeseran. Apa sih anak-anak yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran? Pernahkah kalian bermain ular tangga? Ketika kalian berhasil memindahkan pion tersebut, maka posisi pion akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, gerakan memindahkan poin tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan translasi. Baik, di sini di dalam matematika, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Secara umum, translasi titik A dengan jarak dan arah tertentu menghasilkan bayangan A aksen adalah, ini ya notasinya, A translasi ditranslasikan sejauh A, B menghasilkan A aksen. Di sini dengan jarak dan arah yang ditentukan. Atau dapat dinotasikan dengan A di sini berbentuk matriks ya. Translasi A ditranslasikan menghasilkan A aksen atau sebagai bayangannya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, menemukan konsep translasi atau pergeseran dan komponennya, yaitu A, B ditulis secara mendatar atau AB secara vertikal, di mana A adalah panjang horizontal dan B adalah panjang secara vertikal. Baik, kita mulai dari pergeseran titik secara horizontal atau vertikal. Pada translasi dapat dilukis jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergeser atau bergerak secara horizontal dan atau vertikal. Di sini kita asumsikan pergeseran secara horizontal ke kiri adalah negatif, horizontal ke kanan adalah positif, vertikal ke bawah negatif, dan vertikal ke atas adalah positif. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut ini. Titik A bergerak secara horizontal 3 satuan ke kiri dapat ditulis dengan negatif 3. Komponennya negatif 3, 0. Kemudian titik B bergerak secara vertikal 5 satuan ke bawah dapat ditulis dengan negatif 5. Dan komponennya 0, negatif 5. C bergerak ke atas secara vertikal ya, 5 satuan dapat ditulis dengan 5 dan komponennya adalah 0, 5. Kemudian titik D bergerak 6 satuan ke kanan, yaitu secara horizontal, dapat ditulis dengan 6 dan komponennya adalah 6, 0. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan B. Pergeseran titik secara horizontal dan vertikal. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Perpindahan translasi dari A ke A aksen memiliki arah sebagai berikut. Ke kiri 4 satuan dapat ditulis negatif 4. Kemudian 5 satuan ke atas dapat ditulis dengan 5. Sehingga diperoleh
komponen, yaitu negatif 4,5. Dapat ditulis ya, komponen, sehingga komponennya adalah T negatif 5,5 atau dapat ditulis dengan secara vertikal ya. Ini horizontal, ini vertikal. Berikut, di sini pergerakan atau translasi dari A ke B mewakili translasi 2 ke kanan dan 6 ke atas. Sehingga dapat ditulis komponen translasinya adalah 2, 6. Kemudian jika dilanjutkan dari B ke C, di mana mewakili 3 ke kanan, 5 ke bawah, dapat ditulis dengan T3 negatif 5. Ya. Kemudian perpindahan translasi dari A ke C mewakili 5, 1, ya, 5 ke kanan, 1 ke atas. Di sini ternyata ya 5 itu dapat diperoleh dari 2 ditambah 3. Sedangkan 1 dapat diperoleh dari ya, 1 dapat diperoleh dari 6 ditambah negatif 5. Ya, ini 51 sama dengan 26 ditambah 3 negatif 5. Nah, dengan demikian, translasi dari A ke B dengan komponen AB diteruskan dengan translasi B ke C dengan komponen CD senilai dengan translasi dari A ke C dengan komponen A plus C, B plus D. Ya, paham ya anak-anak? Selanjutnya C, pergeseran segmen garis. Perhatikan pergeseran segmen garis AB ke A aksen, B aksen di samping. Berapa komponennya? Kita perhatikan pergeserannya. Ya. Nah, di sini tampak komponen-komponen titik ujungnya, yaitu titik A dan B, memiliki masing-masing komponen 6, 2. Ya. Oleh karena itu, komponen pergeseran segmen garis AB ke A aksen B aksen adalah 6,2. Paham anak-anak? Kemudian D, pergeseran bidang. Perhatikan pergeseran segitiga ABC ke A aksen, B aksen, C aksen di samping. Berapa komponennya? Di sini untuk menentukan komponen suatu bidang, bisa dengan mencari komponen titik-titik sudutnya. Tampak bahwa komponen A ke A aksen sama dengan B ke B aksen, sama dengan C ke C aksen, yaitu 6,2, maka komponen A, B, C digeser menjadi A aksen, B aksen, C aksen, yaitu 6,2. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan yang kedua. Menggambar bayangan suatu titik, garis, dan bidang oleh translasi dengan arah dan besar tertentu. A. Menggambar bayangan suatu titik. Sebagai contoh, buatlah bayangan titik A jika digeser sejauh T 6,-3. Digeser sejauh 6,-3 artinya melangkah ke kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian negatif 3 artinya ke bawah 3 satuan. Nah, diperoleh titik A aksen. Paham ya? Kemudian B, menggambar bayangan suatu segmen garis. Sebagai contoh,
Buatlah bayangan segmen garis AB jika digeser sejauh negatif 7,1. Untuk menggambar bayangan suatu segmen garis, kita bisa mencari bayangan titik-titik ujung garis tersebut, yaitu titik A dan titik B. Di sini digeser sejauh negatif 7,1, artinya bergerak ke kiri sejauh 7 langkah atau 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke atas 1 satuan. Sehingga diperoleh titik bayangan A, yaitu A aksen. Kemudian titik B bergerak sejauh 7 satuan. Kemudian bergerak lagi ke atas 1 satuan. Diperoleh B aksen. Ya, kemudian dihubungkan dari titik A aksen ke B aksen, diperoleh garis A aksen B aksen, yaitu bayangan segmen garis AB jika digeser sejauh negatif 7,1. Kita lanjutkan yang C, menggambar bayangan suatu bidang. Buatlah bayangan segitiga ABC jika ditranslasikan sejauh T6,2. Di sini untuk membuat bayangan ABC, segitiga ABC, maka kita mencari bayangan titik-titik sudut tersebut, yaitu titik sudut A, B, dan C. Ditranslasikan sejauh 6,2, artinya bergerak ke kanan 6 langkah, dan ke atas 2 langkah. Diperoleh A aksen. Kemudian dari titik B bergerak sejauh 6 langkah. Kemudian ke atas 2 langkah. Diperoleh titik B aksen. Dan yang terakhir di sini adalah titik C bergerak 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas, diperoleh C aksen. Nah, bayangan segitiga ABC kita peroleh dari menghubungkan titik A ke B, B ke C, C ke A. Terbentuklah bayangan segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Kita lanjutkan yang ketiga, pergeseran pada bidang koordinat kartesius. A. Pergeseran titik. Kita perhatikan di sini, terdapat titik A, yaitu 2,3, digeser sejauh 4,5. Artinya bergerak 4 langkah ke kanan dan diikuti 5 langkah ke atas. Sehingga diperoleh titik bayangan, yaitu A aksen 6,8. Nah, bagaimana caranya? Kita mencari titik koordinat bayangan tanpa menggunakan sistem koordinat kartesius. Ya, kita bisa dengan menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Kita perhatikan di sini. Ini adalah sejauh 2, ya. Kemudian di sini 4, maka absisnya adalah bisa kita jumlahkan. 2 tambah 4 adalah 6. Ini ya, 6 di sini. Kemudian untuk ordinatnya yaitu 8, itu adalah dapat kita cari 3, kemudian ditambah dengan 5. Sama dengan 8. Nah, di sini perhatikan baik-baik anak-anak. 6 itu bisa juga dengan gampang diperoleh dari 2 ditambah 4. Kemudian untuk 8 yaitu 3 ditambah 5. Nah, bisa kita tulis di sini. Ya, sama dengan. Nah, A aksen itu bisa diperoleh dari 2 ditambah 4
3 ditambah 5. Nah, kalau kita punya sembarang titik P, X, Y ditranslasikan sejauh T, A, B, maka bayangannya seperti apa? Atau P aksen adalah, ya, X ditambah A, ya, Y ditambah B. Nah, begini. Kita letakkan di sebelah kanan. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T 4,5, diperoleh bayangan di sini adalah 6,8, dapat diperoleh dari 2 ditambah 4, 3 ditambah 5. Kemudian jika titik P yaitu X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka bayangannya adalah P aksen yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Ya, dapat dinotasikan dengan P, X, Y ditranslasikan oleh A, B mendapatkan bayangan P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Ya, silakan anak-anak bisa menggunakan rumus atau bisa nanti kalau lupa rumusnya tinggal membuat gambar diagram bidang koordinat kartesius. Yang kedua, pergeseran bidang. Sebagai contoh, buatlah bayangan segitiga ABC dan tentukan koordinat bayangan hasil translasi jika ditranslasikan sejauh 6,-2. Untuk membuat bayangan suatu bidang, kita bisa mencari terlebih dahulu bayangan titik-titik sudutnya. Untuk titik sudut A ditranslasikan sejauh 6,-2, artinya bergerak 6 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Sehingga kita peroleh A aksen yaitu -2, -2,2. Kemudian untuk B aksen dengan langkah yang sama diperoleh 2,0. Dan C aksen yang bergerak 6 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah diperoleh koordinat 1,4. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik A aksen ke B aksen, kemudian B aksen ke C aksen, dan C aksen ke A aksen. Sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan segitiga ABC yang ditranslasikan sejauh 6,-2. Di sini anak-anak untuk mencari koordinat bayangan hasil bisa dengan menggunakan rumus selain dengan menggunakan sistem koordinat kartesius, yaitu yang sudah kita peroleh barusan, yaitu 6, ini ya komponen-komponen dari translasi. Untuk secara horizontal ditambah dengan X dan secara vertikalnya ditambahkan dengan Y. Sehingga diperoleh A -8 ditambah 6, 4 ditambah -2. Sama dengan A aksen ya, di sini A aksen -2,2. Untuk B aksen adalah -4 ditambah 6,2 ditambah -2. Sehingga kita peroleh B aksen adalah ya 2,0.
sedangkan C aksen negatif 5 ditambah 6, kemudian koma ya, koma 6 ditambah negatif 2 sama dengan C aksen adalah 1,4. Coba kita cek apakah sama. Untuk A aksen ya sama, kemudian B aksen yaitu 2,0 sama, dan C aksen adalah 1,4 sama. Nah, anak-anak kalian bisa menggunakan salah satu cara tersebut, mana yang dianggap mudah gitu ya. Nah, ini tadi ini yang ditambahkan. Baiklah, kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, tulislah bayangan dari titik O, K, dan M oleh suatu translasi negatif 3,5. Kita jawab ya. Untuk titik O, yaitu 0,0, ditranslasikan sejauh negatif 3,5, menghasilkan bayangan yaitu O aksen 0, negatif 3, dijumlah ya, ditambah ya, 0 ditambah negatif 3, 0 ditambah 5. Nah, sehingga kita peroleh O aksen adalah negatif 3,5. Kemudian K yaitu 1,2 ditranslasikan sejauh negatif 3,5 menghasilkan K aksen atau bayangan K yaitu 1 ditambah negatif 3, 2 ditambah 5 adalah 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2, 2 tambah 5, 7. Nih. Kemudian untuk L ya, sekarang L yaitu titik negatif 3,6 ditranslasikan sejauh negatif 3,5 ya, sehingga diperoleh L aksen yaitu negatif 3 ditambah negatif 3, 6 ditambah 5. Nah, diperoleh L aksen, kalau ini tadi yang atas K aksen ya. Iya, K aksen adalah negatif 2,7. Kemudian untuk L aksen, negatif 3 ditambah negatif 3 adalah negatif 6. 6 tambah 5 adalah 11. Kemudian M, yaitu titik 7, negatif 10, ditranslasikan sejauh negatif 3,5, menghasilkan bayangan yaitu M aksen 7 ditambah negatif 3, negatif 10 ditambah 5. Sama dengan negatif 4, negatif 5. Ya, paham ya anak-anak? Ya, semoga paham ya. Yang kedua, bila A ditranslasikan oleh negatif 4,3 ke titik A aksen 4, negatif 2, maka tentukan titik A. Nah, di sini ya, untuk menjawab, kita misalkan terlebih dahulu. Misal, titik A adalah, titik ya. Titik A itu sama dengan A, B. Sehingga kita peroleh A, yaitu titik A, B
ditranslasikan oleh 4 negatif 2 diperoleh bayangan A aksen adalah negatif 4 ya. Ya, negatif ya di sini negatif 4,3 ya. Ya, negatif 4,3. Kemudian bayangannya adalah 4, negatif 2. Nah, kita tahu di sini bahwa A ditambah negatif 4 sama dengan 4. A ditambah negatif 4 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh A sama dengan berapa? Ya, 4 ditambah 8. Oh, 4 ditambah 4. Iya, sama dengan 8. Kemudian B ditambah 3. B ditambah 3 sama dengan negatif 2. Maka diperoleh B sama dengan negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5 ya. Atau kita berpikir bahwa berapa B agar menjadi 5. Nah, agar sama dengan negatif 2. Maka di sini negatif B-nya yaitu negatif 5 gitu ya. Baik, anak-anak, semoga paham dan semoga bermanfaat. Kita akhiri untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.